Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMA Negeri 21 Jakarta, Bapak Acep Mahmudin SPD MSI. Yang kami hormati Guru Agama Kristen Protestan Ibu Rosmawati. Yang kami hormati Guru Agama Islam Bapak Haji Jumardika dan Bapak Haji Ustadz Jamaluddin. Yang kami hormati Guru Agama Kristen Katolik atau yang mewakili Miss Prima dan juga Mr. Alfredo. Yang kami hormati para wakil, staf, Bapak Ibu guru sekalian. Dan yang saya cintai, saya sayangi dan saya banggakan, seluruh siswa-siswi SMA Negeri 21 Jakarta. Ini yang bawah. Alhamdulillah, kayaknya jarang sekali kita duduk bareng-bareng kayak gini, ya kan? Ya mudah-mudahan sering-sering seperti ini. Bapak kepala sekolah dan anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru serta TU karyawan dan juga Bapak Ibu kantin. Pagi hari ini Kepala SMA Negeri 21 Jakarta mengumpulkan kita semua tentu dalam rangka untuk berupaya meningkatkan nilai keimanan, nilai ketakwaan, dan juga nilai kerukunan dan keberagaman kita sebagai keluarga besar SMA Negeri 21 Jakarta. Anak-anakku, kegiatan imtak di SMA Negeri 21 Jakarta itu terbagi menjadi kegiatan harian yang kita laksanakan setiap hari, seperti itu siang, sholat zuhur dan juga ibadah siang. Ada kegiatan imtak mingguan yang kita laksanakan seperti sekarang ini, imtak pagi dan juga nanti kegiatan ibadah siang. Ada kegiatan imtak tahunan yang kita kenal dengan kegiatan retreat bagi yang Kristen dan juga kegiatan studi Islam komprehensif atau SISKOM untuk anak-anak kita yang beragama Islam. Di samping itu tentu anak-anak sekalian ada kegiatan yang sifatnya insidentil seperti peringatan hari-hari besar, ada kebaktian Padang bagi yang Kristen, ada peringatan hari besar bagi pemeluk-pemeluk agama yang lain. Nah, anak-anak sekalian, kita berkumpul di sini, kita akan mendengarkan arahan di Kepala SMA Negeri 21 Jakarta terkait dengan kegiatan imtak tahunan, yaitu SISKOM, Studi Islam Komprehensif, dan juga retreat bagi sahabat kita yang Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Untuk itu, mari kita sama-sama dengarkan dan kita beri aplaus yang meriah kepada Kepala SMA Negeri 21 Jakarta. Ada yang terhormat. Baik, terima kasih Pak Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan, serta anak sekalian yang saya banggakan. Semoga hari ini kita tetap sehat walafiat. Ya. Anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita ingin memperjelas, ingin memperkuat informasi yang pernah kami sampaikan pihak sekolah kepada para orang tua saat pertemuan beberapa waktu lalu. Ya. Kemudian informasi ini juga sudah sampai kepada para pengurus OSIS maupun MPK. Ya. Namun hari ini
lebih spesial karena ternyata informasi yang harus kita sampaikan ini harus disampaikan kepada seluruhnya, baik itu Bapak Ibu guru, baik itu para pengurus OSIS maupun para siswa kelas 10, 11, dan 12. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, yang pertama adalah kegiatan sekolah ini terbagi dua. Ada kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah, seperti KBM, dan seperti ini pasti program di sekolah. Ada peningkatan SDM, ada pelatihan ini, pelatihan itu, termasuk untuk para siswa, kegiatan ekstrakurikuler dan seterusnya. Yang kedua, ada kegiatan yang tidak diprogramkan oleh sekolah, tapi diprogramkan oleh para pengurus OSIS MPK. Sebenarnya ada 3, yang satu lagi program insidental yang dari pihak luar, misalnya dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan seterusnya. Itu yang ketiga, insidental. Jadi terkait dengan kegiatan itu, anak-anak sekalian, kita pastikan bahwa kegiatan yang kita selenggarakan ini sudah terverifikasi sesuai dengan usulan kita semua yang hadir, warga sekolah SMA Negeri 20 Jakarta. Kenapa saya bilang kita semua? Karena pada saat pengesahan program yang kita lakukan, di sini sudah melibatkan Bapak Ibu guru, melibatkan komite sekolah, melibatkan perwakilan OSIS. Tahun kemarin waktu raker, siapa yang ikut? Maksud tahun ini ya? Yang dari OSIS ada 6 orang kalau tidak salah. Siapa yang ikut? Iya, yang kemarin ikut raker tolong tunjuk tangan. Azikna dan teman-temannya, mana dia? Ya, makasih. Jadi ada 6 ya yang ikut ketika salah. Nah, kita berharap melalui 6 orang itu terkomunikasikan dengan yang lain. Bahkan secara terbuka, mudah-mudahan kemarin juga masuk ke dalam komisi-komisi yang ada. Di sana dibicarakan program kerjanya, program kerja sekolah, termasuk pembiayaannya. Bagaimana bentuk pembiayaan itu? Pembiayaan itu semua bersumber kepada dana BOS dan dana BOP. Ya, kalau kita bagi anak sekalian, sumber dana yang kita harus manfaatkan secara maksimal dalam rangka memberikan layanan pembelajaran di SMA 21 ini yang kita kerjakan bareng-bareng kebutuhannya, ya, dengan melibatkan semua komponen tadi, ditambah dengan rekomendasi dari rapor pendidikan yang penting diketahui ini. Kemarin kita ada 45 siswa kelas 11 dan 45 siswa kelas 12 ya, untuk kegiatan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, hasil dari 45 siswa kelas 11-12 ditambah dengan seluruh guru, termasuk saya, ada namanya Sulimjar, survei lingkungan belajar. Bagaimana kamu menilai sekolah? Bagaimana menilai saya, menilai Pak Jundang, menilai Bapak Ibu guru lainnya dalam melayani kalian semua? Itu termasuk di tenaga pendidikan, itu terwakili oleh 90 anak tersebut. Baik buruknya, oke tidaknya, 45 anak itulah yang memberikan masukan kepada sekolah. Salah nggak anak-anak? Tidak ada yang salah. Semua berdasarkan realita yang kita hadapi, yang kita nikmati selama di SMA 1. Nah, hasil itu ada namanya rapor pendidikan.
Rapor pendidikan, karena AN itu bukan cuma sulinjak, tetapi ada tes literasi, tes numerasi, ya kan? Nah, maka kumpulan nilai itu menjadikan rekomendasi kita. Salah satunya misalnya, ternyata literasi dan numerasi kita itu turunnya cukup jauh. Dari 90 lebih, itu nilainya menjadi 80-an sekian. 84, 80. Ini sesuatu. Dan kemudian yang lainnya, bagaimana rasa iklim keamanan sekolah, bagaimana layanan-layanan lainnya selama 1 tahun pembelajaran. Nah, dari rekomendasi itu dan dari hasil rapat kerja, lalu kita membuat program. Kalau kalian boleh simak, ada 8 standar nasional pendidikan yang yang harus kita lengkapi semua kebutuhannya. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan, ada standar isi, ada standar proses, ada standar sarana prasarana, ya. Kemudian ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, ada standar pengelolaan, ada standar pembiayaan, dan standar penilaian. Nah, dana yang kita terima, anak sekalian, ini perlu tahu juga anak-anak nih. Kalian di sekolah ini itu sekolah kita mendapat bantuan operasional pendidikan dan biaya operasional sekolah itu dari BOP per 1 kelas. Jadi itu kan rombongan belajar, rombel. Per 1 kelas itu mendapat bantuan dana 11.500.000 dikali 12 bulan dikali 22 rombongan belajar. Jadi sekolah dapat dari Pemda DKI SMA 21 sebesar 3 miliar 36 juta selama 1 tahun. Nah, 1 tahun ini dipecah menjadi 4 triwulan. Angkanya sama nggak? Tidak sama. Ada persentasenya. Ya, itu yang pertama. Kemudian dari BOS, dari pemerintah pusat, itu ada kita mendapatkan 1 anak untuk kalau tadi rombongan belajar ya, kalau BOP ya, rombongan belajar 1 kelas. Bayangin kalau kamu hidup pada tahun 90-an, tahun 80-an, hitung-hitungan biaya sekolah itu kayak begini. Sehingga nanti dibagi rata, 1 anak bayarnya berapa. Sekarang diambil alih oleh pemerintah semua. Kita bersyukur, DKI Jakarta sangat maksimal. Nah, kalau biaya BOS untuk biaya reguler dari pusat itu 1 anak selama 1 tahun 1.680.000 untuk wilayah Jakarta Timur. Jadi kamu dikasih oleh pemerintah pusat itu berarti itu ya, kementerian ya, itu 1.680.000 selama 1 tahun. Dikalikan jumlah siswa kita 792, maka sekolah mendapat suntikan dana 1.364.160.000. Karena kita sekolah penggerak, ditambah lagi bonus kita ya untuk kegiatan penguatan layanan pendidikan, buku-buku dan seterusnya. Itu sebanyak 45 juta 1 tahun. Jadi kalau kita hitung, kita totalkan uang kita ini 4 miliar 400 sekian juta. Uang ini cukup besar. Tetapi anak sekalian, kalau dana BOP misalnya dari peruntukan 3 miliar itu, kita tidak bisa maksimal memanfaatkan uangnya. OSIS nggak bisa bikin usulan. Kenapa? Karena ada aturannya, ada nomenklaturnya. Nggak bisa semua dibagi kegiatan-kegiatan. Ada yang kegiatan individual, ada yang kegiatannya personal ya, ada yang kegiatan umum. Untuk personal tidak boleh. Nah, anak sekalian, dari sekian banyak itu, seandainya sekolah tidak bisa memanfaatkan secara maksimal, maka uangnya akan dikembalikan ke kas daerah. Jadi bukan dikembalikan ke kita. Misalnya dari 3 miliar kepakai ada 2 miliar, maka yang 1 miliar akan dikembalikan ke kas daerah. Itulah tata kelola keuangan kita sekarang.
Nah, karenanya sekali lagi kita bersyukur dan kombinasi dari kebutuhan anak-anak sekalian ditambah dengan asesmen nasional yang kita lakukan itu berbuah program kerja kita. Nah, baik. Selanjutnya kalau kita bagi kegiatan itu seperti apa? Tadi saya bilang ada 3 kegiatan, ya. Kegiatan dari program sekolah, sumber dananya itu jelas. Kemudian ada kegiatan dari anak-anakku, dari OSIS, dari MPK dan seterusnya, tentu diketahui oleh komite, ya, komite sekolah. Kemudian yang ketiga, kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh pihak luar, dan itu resmi. Nah, bagaimana anak sekalian dalam menyikapi itu? Kalau kegiatan itu dilakukan oleh sekolah, program sekolah, maka kita pastikan semua siswa kita 792 tidak ada yang tidak terlayani. Harus terlayani semua, harus semua menikmati, harus semua mengikuti kegiatan itu. Tidak ada alasan untuk anak-anakku tidak mengikuti kegiatan itu. Saya tidak punya uang, Pak, saya tidak bisa ke sekolah. Tidak jadi alasan. Kenapa? Karena KJP pun cukup banyak. Anak kita hampir 400 sampai 5 KJP. Dari 792. Jadi yang seperti ini harus menjadi bahan muhasabah kita, kita untuk memaksimalkan pelajaran kita. Kemudian yang kedua, kegiatan yang diprogramkan oleh anak-anak sekalian. Tadi disebutkan nih, ya, disebutkan oleh Pak Jundan bahwa kegiatan kita semakin lama ternyata semakin banyak nih. Semakin banyak anak sekalian. Contoh misalnya anak sekalian, ya. Boleh saya lanjutkan? Oke, biar cepat. Nah, anak sekalian, kegiatan ternyata cukup banyak. Dan kegiatan itu tidak diprogramkan oleh sekolah secara khusus. Kenapa? Karena kegiatan itu dibuat untuk melengkapi kebutuhan yang di luar program sekolah. Contoh, ya, saat ini kita lihat ada kertas 21K, nanti ada closing, ya kan? Kemudian ada kegiatan yang terdekat, ada Cisco, retret, dan kemudian ada Roka. Kegiatan yang menyusul nanti udah pada ngomong tuh, ada BTS, ada graduation, ada pedal materi, remote dan seterusnya. Nah, anak-anak sekalian, saya ingin sampaikan bahwa pada dasarnya tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh kalian selama itu baik yang kita larang. Ini kuncinya. Tidak ada program kalian yang diusulkan selama itu baik dan bisa dipertanggungjawabkan dilarang. Tidak ada. Semua boleh. Itu hukum awalnya. Nah, kemudian kita lihat sekarang bagaimana kegiatan-kegiatan ini. Contoh misalnya Cisco, retret dan rokat ini. Kalau kita lihat, kalian bersyukur ternyata dari para wakil, para staf dan bapak ibu guru tidak terlibat di dalamnya sudah menganggarkan kegiatan ini untuk penyelenggaraan di sekolah. Kita lihat angkanya cukup signifikan nih. Kalau tidak salah untuk Cisco itu anggaran dari BOS dan BOP kurang lebih 32 juta, ya. Kemudian dari retret 26 juta. Kemudian rokat Pak Edo berapa juta Pak Edo rokat? Rokat dari dana BOS untuk BP
Ya, jadi cukup besar angka yang kita berikan. Nah, anak-anak sekalian, tidak mungkin usulan yang besar dari panitia itu kita akomodir. Karena apa? Karena kebutuhan dana itu banyak. Tadi ada 8 standar nasional pendidikan yang dilengkapi. Ini aja nih, ya kamu lihat nih, kita sedang berdandan kan? Oh semuanya. Coba nanti dihitung berapa angkanya. Kalau kamu bisa pengen tahu, boleh tuh di majalah ini kita ditempelin berapa biaya yang ada. Nah, kemudian anak sekalian, untuk kegiatan Siskom, Retret, dan Rokat ini dianggarkan peruntukannya angka yang sebutkan itu hanya 2. Pertama untuk narasumber, yang kedua untuk sene. Kenapa sih Bu, Pak, kok cuma itu? Karena memang nomenklatur yang dibolehkan itu. Berarti tempatnya di mana? Di sekolah dong, ya kan? Nah itu awalnya. Jadi kita pastikan bahwa pasti cukup uang itu. Dalam perjalanannya, ternyata anak-anak sekalian, para panitia menghendaki lebih dari itu. Karenanya anak sekalian, karena lebih banyak kekurangannya daripada yang disiapkan oleh sekolah, maka akhirnya kita seandainya dimungkinkan usulan itu Pak, boleh kan di tengah-tengah? Biar adil. apa-apa nanti kita ya. Jarang-jarang terus rasa. Kan kalau pandangan tuh gitu. Baik, saya lanjutkan ya. Sedikit lagi. Ada 2 ini tentang ini dan kertas. Nah, anak sekalian, dari anggaran yang ada tadi, saya kira anak-anak juga boleh tahu berapa sih anggarannya. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Semua transparan. Peruntukannya apa saja? Silakan ditanyakan ke panitia. Nah, anak sekalian, kegiatan tadi saya dong nggak kena ini. Oke, supaya tuntas karena nanti jangan sampai ada dusta di antara kita ini. Ya. Nanti cerita orang tua beda lagi. Baik, saya lanjutkan. Anak sekalian, jadi dana yang panitia peroleh sekian. Nah, kekurangannya masih dimungkinkan dengan cara apa? Dengan cara yang dibolehkan oleh aturan. Gak boleh kita cari dana yang melanggar aturan. Ini kita bicara bukan cuma Siskom ya, atau retret saja, tapi semua kegiatan kita yang ada di sekolah ini. Karena begitu banyak kegiatan yang menyusul yang perlu dijelaskan oleh sekolah kepada kalian semua. Nah, sumber dana lainnya adalah berupa bantuan. Bantuan dari mana tuh? Bantuan dari perusahaan berupa corporate social responsibility misalnya, CSR. Siapa yang mengajukan? Boleh kalian melalui orang tua. Cari sumber lain yang bisa melancarkan acara ini. Kemudian siapa lagi? Donatur. Donatur itu siapa? Ya, para orang tua. Bagaimana kalau satu kelas 36 anak semuanya donatur? Angkanya sama. Itu namanya bukan donatur. Itu namanya iuran, pungutan, dan itu tidak dibolehkan. Itu namanya pungutan liar.
siapapun yang melakukan, kalau semuanya disamakan. 36 anak suruh bayar satu anak 100.000 semua, tidak boleh. Ya, kok pusing amat ya? Dan itulah aturannya. Karena memang kombinasi dari semua itu harus kita kemas dengan baik. Nah, sehingga di sini muncullah kolaborasi, muncullah gotong royong dan seterusnya. Bagi anak-anakku sekalian yang orang tuanya diberikan rezeki yang lebih, yang banyak, silakan dimanfaatkan untuk membantu kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Silakan bergotong royong, tetapi tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh atau terdengar oleh saya, oleh semua guru yang ada di sini bahwa kalian melakukan pemaksaan. Tidak boleh. Jadi seberapapun yang kalian berikan, orang tua berikan, silakan kalau memang mau secara ikhlas. Tetapi kalau dibuat semua sama, itu tidak boleh. Ya. Maka tadi saya dengar di retret misalnya ada yang kasih 3,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 2,5 juta, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Itu yang boleh. Dan tidak boleh kita mendiskriminasikan orang-orang yang telah memberikan itu. Mentang-mentang dia kasih gede, dimuliakan. Yang dapat sedikit, yang kasih sedikit, diledek, diejek. Tidak boleh. Harus kegiatan itu kalau memang berjalan dengan baik, semua diikutsertakan tanpa terkecuali. Kecuali kalau yang bersangkutan mungkin sedang berhalangan ya. Nah, tapi prinsip awal semua diikutsertakan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Tidak boleh ada yang bersedih di atas kegembiraan teman-teman yang kebanyakan. Ya, nah itu anak sekalian. Jadi mohon kepada para panitia, kepada para anak-anak, sampaikan dengan baik kepada orang tua. Jangan sampai nanti terjadi salah paham. Jadi kita tidak boleh lagi ada iuran-iuran, tidak boleh lagi ada tuntutan, tapi masih dimungkinkan untuk sumbangan-sumbangan atau bantuan-bantuan yang tidak diberikan. Kemudian yang terakhir, kegiatan COSIP. Ini luar biasa juga, anggarannya besar. Sebenarnya anak sekalian, bagi sekolah, kami, dan para orang lain, serta bapak guru, kegiatan yang berbiaya besar itu sangat resiko sekali, sangat riskan sekali. Puterin dong, gue setir aja. Nah sekali lagi ya, bagi kami kegiatan-kegiatan yang jumlahnya besar, melibatkan banyak orang, sebenarnya menimbulkan resiko yang luar biasa. Jadi saya ingin kerjasama semuanya, supaya jangan sampai ada salah paham. Bagi saya sebenarnya lebih enak tidak ada kegiatan itu sama sekali. Bagi saya pribadi. Kenapa? Karena itu menimbulkan resiko yang paling besar. Paling besar adalah bisa jadi posisi saya sebagai kepala sekolah karena dianggap tidak bisa melaksanakan kewajiban dengan baik, maka posisi itu akan ditarik kembali oleh pendidikan. Akhirnya saya kembali jadi guru dan itu sebuah resiko yang paling berat. Bukan masalah pindah jadi guru, ya bukan. Kalau kembali jadi guru ada masalah, tetapi sesuatu yang menyebabkan kembali pindah jadi guru itulah yang tentu bagi saya sangat menentukan. Nah, ini tergantung juga dari kalian semua kita. Ya, sampaikan salam kepada para orang tua. Jangan kamu buat-buat bahwa kamu dipaksa. Kalau sampai ada yang dipaksa untuk membayar sesuatu dalam hal apapun, silakan komunikasikan dengan saya. Ya, boleh langsung berlawan, sudah cukup banyak anak-anakku yang mau komunikasi dengan saya. Atau boleh WA, atau boleh telepon saya ya. Ada yang punya nomor saya kan? Kalau belum ya boleh tulis tuh. 0813 0813 1716 0813 1716 2607 0813 1716 2607.
Boleh nanti dijawab setelah iklan berikut ya. Jangan fitnah, ya, tidak boleh ada fitnah. Jangan hanya sekedar hoax, jangan sekedar gosip. Kalau memang sesuatu yang perlu dikomunikasikan, kita komunikasikan. Nah, kaitan dengan closing ini jauh lebih berat lagi nih, ya. Kenapa berat? Karena yang kita undang bukan hanya SMA 21 saja, tetapi juga melibatkan ribuan siswa atau siapapun dia yang akan ikut hadir di acara tersebut. Nah, karena sekalian, saya berterima kasih. Mudah-mudahan upaya panitia yang sudah mencoba mencari sumber-sumber dana yang dibenarkan oleh pemerintah, dibenarkan oleh undang-undang, itu sudah dilalui. Ya, semoga aman semua ya. Antara lain apa? Kita lihat sponsor-sponsornya. Kalau tidak salah ini sponsor yang akan juga dalam closing nanti ya. Betul ya. Nah, jadi ini cukup banyak. Ini adalah salah satu usaha dari panitia yang mencoba bagaimana mengatur uang pemasukan itu. Tepuk tangan untuk panitia yang sudah. Itu pertama sponsornya. Yang kedua, saya juga terima kasih karena ternyata keterlibatan orang tua cukup banyak juga dalam donasi. Ya. Kemudian yang ketiga, selain itu tentu dari sumber-sumber dari dana pos. Pak Diki dari dana pos ada nggak untuk pensi? Untuk kertas? Oh tidak ada. Nah, jadi kalau kertas memang tidak diprogramkan oleh sekolah, murni dari kalian semua. Kita doakan semoga kegiatan Sisko, retret, rokat, dan ini berjalan dengan baik, lancar, dan tidak menimbulkan permasalahan. Ya. Nah, tidak boleh ada saling iri. Kemarin sudah diputuskan untuk retret ini rencananya di Ciloto. Kemudian untuk rokat ini dua malam 3 hari. Kalau rokat rencananya di Duren Sawit, ada tempat di sana. Kemudian untuk Sisko masih sabar menunggu. Kenapa sabar menunggu? Karena masih banyak banget kurangnya daripada lebihnya. Dari sekolah sudah ada dana yang disisihkan sekitar 30 juta rupiah. Tapi kebutuhannya kamu tahu berapa? 296 juta rupiah. Jadi angkanya 296, dana yang ada sekarang terkumpul sudah mendekati hampir 80 jutaan ya. Atau 95 kemarin. Jadi masih 2/3 kekurangannya. Kalau seandainya sampai dengan tanggal 15 nanti dana-dana itu belum terlihat hilalnya, maka kemungkinan tetap kita laksanakan, tetapi opsi lain sedang kita pikirkan. Ya, apakah tetap di sekolah atau mungkin satu tempat yang pembiayaannya tidak terlalu mahal dan terjangkau oleh dana yang sudah terkumpul. Karenanya bagi yang Sisko, yang Islam, kalau mau kembali beramal jariah, mau membantu berinfak untuk kegiatan ini, saya kira waktunya tepat sekarang. Ya, ini ada banyak di departemen. Ya, masa kegiatan keagamaan tidak didukung. Disampaikan salam ke orang tua, tetapi tidak wajib dukung. Ya, nanti kan lagi rapot nih, bisikin orang tua. Ya, bisikin dengan kasih sayang. Ya, membantu ke sekolah dan sukses. Tapi sekali lagi tidak boleh ada pemaksaan pemerataan. Ya, Mama yakmal di sekolah terlatih khairan jauh, mama yakmal di sekolah terlatih syarran. Jadi sekecil apapun, sebesar apapun yang kalian sumbangkan dalam kegiatan yang sifatnya positif, insya Allah memberikan keberkahan. Saya kira itu sekali lagi jangan ada dusta di antara kita dan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa menambah wawasan ya. Walaupun mungkin agak sulit diterima ngapain sih, tapi kan anak-anak yang paling tidak kamu tahu, sehingga kita pada saat nanti ada orang-orang yang bertanya, orang lain
kamu dengan gagah bisa jawab. Saya kira itu, terima kasih Pak Judan, Bima, Pak Ego dan lainnya, Pak Ego Jamal, dan kalian serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Kepala SMA. Kemudian di depan anak-anak sekalian kita berikan aplaus juga untuk para jenderal kegiatan Siskom Bapak Jamaluddin. Jenderalnya kegiatan retret Protestan, tepuk tangan untuk Ibu Rosmawati. Dan jenderalnya untuk kegiatan Siskom Katolik, retret Katolik, itu bukan tepuk tangan yang meriah. Saya tanya nih untuk anak-anak kita yang Protestan, Anda siap untuk mendukung retret? Siap. Oh, suaranya kurang keras nih. Coba kita tes yang bisa. Kalian siap untuk mendukung Siskom? Siap. Nah, sekarang yang Katolik dan yang Protestan. Anda siap untuk mendukung retret? Siap. Kalian semua siap mendukung kertas 21B? Oke, buktikan hari Jumat dan hari Sabtu final. Datang ya. Baik, anak-anak sekalian, untuk hari ini karena kalian berpanas-panasan, nanti kita berikan hadiah. Hari ini belajarnya hanya sampai jam 10. Ya. Jadi hari ini belajarnya sampai jam 11.20. Ya, terima kasih. Habis itu ibadah siang lalu tunggu ibu bapakmu untuk bersama-sama mengambil nilai mid semester yang kelihatannya bakal bagus-bagus. Baik, anak-anak sekalian, dengan demikian berakhir untuk kegiatan pengarahan dari Kepala SMA Negeri 21 Jakarta pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.